Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ila an qala al-halatur rabi'atu. Bermula keadaan ar-rabi'atu yang keempat. Mana? Mana? Ketikala tidak takwa sanggup siapa engkau ala dzalika atas hal itu semua halah. Keadaan yang pertama belajar, yang kedua ibadah, yang ketiga memberikan kebaikan atau kebahagiaan kepada orang lain. Tiga-tiganya nggak bisa. Ya karena keadaan, lagi-lagi karena keadaan. Maka fashtagil bihajatika. Maka sibuklah engkau bihajatika. Pada kebutuhanmu iktisaban, halnya bekerja. Ala nafsika, untuk dirimu, au ala iyalika, atau untuk keluargamu. Lagi-lagi tidak bisa itu bukan karena tidak ada sebab. Karena ada sebab, mungkin sebabnya karena kebutuhan keluarga dan sebagainya. Sehingga kalau memang kiranya bekerja, ya bekerjalah, gak jadi masalah. Wa qad salimal muslimuna minka wa aminu min lisanika wa yadika. Wa qad, dan sungguh salima, selamat siapa al muslimun, orang-orang muslim, minka, karenamu, wa aminu, dan aman siapa muslimun, min lisanika, dari lisanmu, wa yadika, dan tanganmu, wa salima, dan selamat laka untukmu apa dinuka, agamamu. Kalau kita itu sibuk dengan pekerjaan selain daripada pekerjaan gosip, maka orang-orang muslim itu selamat, Sat. Misalnya satria dari mulai pagi sampai ke siang hari tidak ada kesibukan selain belajar. Sehingga tidak ada kesempatan bagi satria untuk apa? Untuk bercengkrama, berbincang-bincang dengan kawan, yang pada akhirnya menimbulkan gosip, gibah, dan sebagainya. Nah, orang-orang muslim itu selain daripada satria, itu selamat karena satria. Kenapa? Karena satrianya sibuk dengan belajar. Sehingga yang tadinya Yasir pengen ngomongin Hasna, gak jadi. Kenapa? Karena satrianya sibuk belajar. Sat, kelak, orang termaca. Sat, bade suhati mah. Kek, selamat enggak Yasir dari ngegosip? Selamat, karena sebab apa? Satrianya sibuk belajar. Wa aminu min lisanika wa yadika.
Dan orang-orang muslim itu aman. Karena apa? Karena lisanmu dan karena tanganmu. Lisannya yang tadinya mau ngomong bla 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 bla, ditahan sama satria, kehela. Aduh sat, sekedap ya mah. Kehela, ya urang keur ngapal ya, kehela cicing. Sat atuh, kehela, kahet cicing. Atuh sat kata Yasirnya, sat. Maka dengan hal itu salimalaka dinuka, maka agamamu juga satria akan selamat kalau pada akhirnya kita sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat. Hari ini kita ngaji nih, karena boleh jadi juga kalau nggak ngaji gosipin orang, ya kan? Iya. Ya minimal gibah lah. Tapi kalau ngaji ya udah, alhamdulillah hilang. Idlam tartakib maksiatan selama lam tidak tertakib kau melakukan maksiatan kemaksiatan. Silakan bekerja, ya silakan bekerja, silakan lakukan apapun itu. Maka boleh jadi dengan melakukan apapun yang memang bermanfaat, maka agamamu akan selamat selama kita ini tidak bermaksiat. Fatanalu bidzalika darajata ashabil yamin. Fatanal maka kau dapatkan bidzalika dengan hal itu darajata ashabil yamin, derajat ashabul yamin. Ya. Tahu yamin? Tahu bakso tanpa kuah. Nanti dapat bakso katanya dia mah. Dapat bakso. Bidzalika derajata ashabil yamin, akan menjadi orang-orang yang punya kedudukan ashabil yamin. Siapa ashabul yamin itu? Ashabul yamin itu golongan-golongan kanan. Yang pasti mereka ini adalah masuk ke dalam surganya Allah. Idlam takun min ahli tarakki ila maqamatis sabiqin. Idlam takun min ahli tarakki ila maqamatis sabiqin fahadihi aqallud darajat fi maqamatid din. Selamalah tidaklah takun ada siapa engkau min ahli tarakki diulang. Idlam takun min ahli tarakki ila maqamatis sabiqin. Sekalipun lam tidaklah takun ada siapa engkau min ahli tarakki dari golongan-golongan yang tarakki ninggi ila maqamatis sabiqin pada makom-makom keunggulan. Ya, sekalipun kita ini bukan orang-orang yang unggul, tapi kalau kita menyibukkan segala sesuatu itu dengan hal-hal yang bermanfaat, sekalipun kita bukan orang unggul, tapi kita lakukan sesuatu itu bermanfaat dan tidak bekerjanya kita itu, kegiatan kita, aktivitas kita senantiasa diniatkan untuk agar kita tidak melakukan kemaksiatan. Maka dengan pekerjaan kita, aktivitas seperti itu niatnya karena tidak mau berbuat maksiat, maka kita termasuk orang-orang ashabul yamin. Sekalipun kita bukan orang-orang yang unggul. Ya, tuh. Fahadi aqallu darajat fi maqamatid din. Fahadi maka bermula keadaan yang keempat ini. Ya, mana yang bekerja untuk menafkahi dirinya dan menafkahi keluarganya. Aqallud darajat fi maqamatiddin. Paling sedikit-sedikitnya derajat fi maqamatiddin dalam kedudukan agama. Ya, sekalipun keadaan yang keempat ini dianggap kedudukan yang paling rendah, tidak masalah.
Selama kemudian aktivitas yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan diniatkan karena Allah dan agar tidak melakukan kemaksiatan. Wa ma ba'da hadza fa huwa min maratihi syayatin. Dan perkara ba'da hadza, setelah inilah diulang, wa ma ba'da hadza, dan bermula perkara ba'da hadza, setelah ini, ya, mana pekerjaan-pekerjaan yang 4 tadi, 1, 2, 3, 4 tadi itu. Fahuwa, maka bermula itu min marati syayatin, itu padang rumputnya setan. Artinya apa? Hati-hati kalau kita tidak termasuk 4 keadaan tadi. 1, belajar enggak, ibadah berzikir juga enggak, melakukan hal-hal yang baik juga tidak, bekerja untuk dirinya dan untuk keluarganya juga tidak. Dari mulai terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari, enggak ada yang dikerjakan, 4-4-nya sama sekali tidak. Maka kalau tidak dilakukan 4-4-nya, khawatir nanti kau masuk ke dalam padang-padangnya setan. Padang rumputnya setan. Paham maksudnya? Khawatir kalau 4 hal ini tidak kamu lakukan, maka dikhawatirkan kamu terjebak pada padang setan atau lingkungan setan pada akhirnya. Paham nggak? Saya ulang. Pembahasan yang lalu kita membahas bahwa nih, kalau kita masuk ke waktu terbit matahari sampai nanti tergelincir matahari di jam 11:30 hitungannya, hendaknya kita sibuk dengan apa? 1, dzikir. Kalau nggak kuat dzikir, belajar. Belajar juga nggak kuat karena kondisi masing-masing. Sudah tersenyum, banyakin kebaikan. Ternyata nggak bisa juga. Ya udah, bekerja. Kalau memang kau butuh untuk bekerja, silakan. Tapi bekerjalah untuk dirimu dan untuk keluargamu. Diniatkan untuk apa? Allah, dan niatkan tidak melakukan kemaksiatan. Paham sampai sini? Kalau pada akhirnya 4 hal ini dalam kehidupanmu tidak ada, dikhawatirkan, kata Imam Ghazali, kau masuk ke dalam lingkungan setan. Paham? Nah, ini sesuai dengan kalimat Allah, fa idza faraghta, jangan kosong. Jangan sedikit pun kosong. Sibukkan diri Anda agar senantiasa ketika pada akhirnya kita sibuk, ketika kita sibuk dengan perkara-perkara yang bermanfaat, maka yang tadinya kita mau maksiat nggak jadi. Kenapa? Karena sibuk. Tapi coba kalau lagi sendirian, bengong, nggak ada kerjaan, apa? Otak kemana-mana, ya kan? Ya apa ya? Ya kan? Minimal bengong. Kayaknya kan lagi kalau sendiri begitu tuh. Dan kalau lagi nggak ada kerjaan, banyak angan. Khawatir, katanya, kata Imam Ghazali, min marati syayatin, masuk ke dalam padang rumputnya setan atau lingkungan setan. Wa dzalika bi antastadila wal iyad billah bima yahdibu dinak. Wadhalika, dan bermula hal itu bi'an dengan hendaknya data tasdagila, menyibukkan diri siapa engkau, wal'iyadu billah, dan bermula perlindungan itu tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, bima, dengan apapun yahdimu, menghancurkan apa, madinaka, terhadap agamamu. Tuh. Khawatir kalau pada akhirnya 4 hal ini tidak dilakukan oleh kita. Khawatir kamu sibuk dengan sesuatu yang bisa menghancurkan agamamu sendiri. Wal'iyadu billah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita. Khawatir juga tuh dia abdan min ibadillah. Khawatir kalau kamu tidak sibuk dengan 4 hal tadi, tuh dia kau akan menghina abdan, seorang hamba, min ibadillahi, dari hamba-hamba Allah, karena nggak punya pekerjaan tuh, nggak punya aktivitas dan tidak punya kesibukan yang lain. Cicing we di imah, khawatir didinya, tapi bisa ngomongin batur. Matakan dititah sibuk, dititah gawe. Naon sebabna?
meh ieu letah ieu dijaga. Tuh. Kan kalau lagi belajar mau ngomongin orang juga kan terhenti. Mau ngomongin orang karena sebab kita doyan ibadah terhenti. Manyatu keur salat ngomongin batur. Keur zikir ngomongkeun batur. Subhanallah si eta ieu. Subhanallah bating aing. Subhanallah ting bating sumpah gedeg aing. Subhanallah manyatu keur zikir ngomongkeun batur. Fahadi rutbatul halikin. Fahadi maka bermula ini yang mana? Bima yahdimu dinaka wa tu'tiya abdami ibadillah. Rutbatul halikin itu kedudukan orang-orang yang akan hancur. Fa'iyaka antakuna fi hadhi tabaqati. Fa'iyaka maka jauhilah olehmu an hendaknya takuna ada siapa engkau fi hadhi tabaqati di dalam kedudukan ini. Wa'lam annal abda fi aqidini ala salasi darajatin. Nah ini dicatat ini. Wa'lam ketahuilah annal abda sesungguhnya al abda seorang hamba fi aqidinihi di dalam kewajiban dinihi agamanya ala salasi darajatin itu atas 3 derajat. Manusia hamba Allah di dalam agama itu ada 3 derajat. Golongan kita ini nanti kita masuk yang mana nih? Coba lihat nanti ya. Dari 3 golongan ini kita masuk ke mana? Yang mana? 1. Salimun. Orang yang selamat. Siapa dia? Al-muqtasiru ala ada'il fara'idi wa tarkil ma'asi. Wa huwa dan bermula salim al-muqtasiru itu yang membatasi diri ala ada'il fara'id atas aktivitas-aktivitas fardu wa tarkil ma'asi dan meninggalkan kemaksiatan. Jadi orang yang salim dia hanya melakukan kefarduan saja dan meninggalkan kemaksiatan. Salim. Salat dia tidak tinggalkan yang fardu-fardunya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tidak dia tinggalkan sama sekali. Tapi jarang salat sunnah. Salim nih. Salim. Salat sunnahnya jarang, salat wajibnya tetap jalan dan tidak mau bermaksiat. Nah, ini orang termasuk golongan-golongan salim yang akan selamat nanti yaumul qiyamah. Sekalipun ba'diyah qobliyahnya jarang dilakukan, tetap ini termasuk salim. Rabi'un, yang kedua, orang yang beruntung. Nah, nanti kita lihat yang mana kita nih. Wawa dan bermula Rabi'un al-mutatawwi'u bil qurbati wan nawafil. Dia yang mutatawwi, senang bil qurbati untuk mendekatkan diri kepada Allah, wan nawafil dan melakukan hal-hal yang sunnah. Coba kita pandang diri kita, sudahkah kita Rabi'? Kurbat kita yang mana ya kan? Nawafil juga kadang-kadang ngelihat teman ngelakuin nawafil baru, kalau enggak ya enggak, ya kan? Iya Pak ya, ya kan? Kalau enggak ada yang nawafil ya enggak ikut nawafil kita. Kalau ada yang nawafil satu orang ya ikutan. Coba kalau sholat duhur sendirian, ba'diyah dilakuin enggak? Enggak. Jadi kita mah sholat sunnah itu ketika ngelihat orang. Kalau ngelihat orang ikut sholat sunnah, kita pun ikut sholat sunnah. Ketika sendirian di rumah, qobliyah ba'diyah dilakuin, mual. Ini termasuk Rabi' atau tidak nih? Enggak. Ya minimal salim lah ya. Salim. Itu pun masih bertahap. Masih bertahap. Salim juga masih bertahap untuk salim. Nah yang ketiga nih, kacau. Khosir, merugi. Siapa yang khosir ini? Wa huwa al-muqassiru anil lawazim. Dia yang sangat kurang
Anil lawazim, dari sesuatu yang lazim, dari sesuatu yang wajib. Hah? Kayaknya ini deh. Kayaknya ini deh. Ngerti nggak? Ya, nggak tahu, nggak ngerti. Nih, kita ini kurang. Misalnya mukosir itu orang yang kurang gitu kan. Orang yang kurang dari sisi hal-hal yang wajib. Mana? Masih orang yang kene sholat wajib enggak? Oh. Jadi sholat wajibnya itu masih dititah-titah kene. Dititah sholatnya masih. Kamu sih ngetin apa wae? Kita masuk mana nih? Khosir, salim, robeh. Khosir ya. Masuk khosir, wajar masih santri. Bertahap mau salim lah, bertahap mau salim. Jadi jangan ada yang nanya lagi. Alhamdulillah, subuh tadi rame ya. Lumayan lah ya. Jangan ada yang nanya lagi pada subuh, pada sahur, ada yang nanya ke saya. Saya nggak sebut namanya nih. Ada yang nanya, pada sahur, ada yang nanya. Ustaz boleh tidur? Habis bentar lagi mau subuh, nanya. Ustaz boleh tidur? Nah, khosir nih. Bentar lagi mau subuh, nanya, Ustaz boleh tidur? Khosir nih. Khosir. Bentar lagi mau subuh kok. Ya, nanya, boleh tidur? Astagfirullah. Jangan ya. Lanjutin sholat subuh. Nanti aja ininya tidurnya. Habis baca Quran baru tidur. Terkecuali misalnya di antara kaliannya malam harinya tahajud, gak tidur, ya. Bertafakur di malam hari dari jam 1 sampai subuh, sampai jam setengah 4. Habis sholat subuh tidur nggak masalah. Ya, nggak masalah. Ini jam 11 sudah tidur. Jam 3 bangun, ngelanjutin ba'da subuh. Wasta'inu bisobri wasolah, inallah ma'asobirin. Di santri kadon sare bae jing. Tong lambakeun sare bae nya. Lap belajar melek, belajar melek. Belajar melek. Fa'ilam takdir antakuna robi'an, tuh kata Imam Ghazali. Fa'ilam takdir maka jika lam lagi dia lah. Fa'ilam maka jika lam tidaklah takdir mampu siapa engkau akan hendaknya takuna ada siapa engkau robi'an itu menjadi robih. Fajatagid maka berusahalah engkau akan hendaknya takuna ada siapa engkau saliman menjadi yang salim. Kalau kita tidak mampu pada hal yang robih, menjadi orang-orang robih, ya minimal kita iyaka summa iyaka, tuh kata Imam Ghazali, iyaka summa iyaka. Berhati-hatilah engkau, antakuna, akan hendaknya takuna ada siapa engkau khosir menjadi orang yang khosir. Hati-hati jangan sampai jadi khosir. Wal abdu fi aqsa'il ibadi lahu salasu darajatin. Diulang, seorang hamba dalam hal kewajiban itu ada berapa golongan? 3. Yang pertama salim, 2 robih, 3 khosir. Nanti dikacak sendiri ya, kita ini masuk yang mana? Robih kah, salim kah, khosir kah? Yang bisa jawab bukan orang lain, yang bisa jawab adalah masing-masing. Hal yang seperti ini bukan untuk mengacak orang lain, tapi untuk mengacak diri sendiri, bukan untuk menentukan orang. Ya, mentang-mentang kita tahu tentang salim itu apa, robi itu apa, khosir itu apa, ini langsung kemudian pada akhirnya menilai orang, si Gana si Anun khosir, Jangan ya. Hal ini bukan untuk menentukan orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Wal abdu fi aqsa'il ibad. Wal abdu dan bermula seorang hamba fi haqqi sa'il ibad dalam hal kewajiban sa'il ibad pada seluruh seorang hamba pada seluruh al ibadi para hamba lahu salasu darajatin
itu tetap bagi al-abdu fi haqqi sa'il ibad bermula salah darajatin 3 derajat. Al-ula an yanzila fi haqqihim manzilatal kirami al-bararati minal malaikati wa huwa an yas'a fi agradihim rifqan bihim wa idkhalan disururi ala qulubihim. Masyaallah. Al-ula yang pertama, an hendaknya yanzila menduduki siapa al-abdu fi haqqihim di dalam haqqi sa'il ibad manzilatal kirami pada kedudukan al-kiram para malaikat al-bararah yang bersih yang suci. Ya. Minal malaikati nyatanya dari para malaikat. Ada seorang hamba yang kedudukannya sama dengan para malaikat. Kedudukan seorang hamba di hadapan manusia ada 3. Artinya bagaimana seorang hamba perlakuannya terhadap hamba yang lain. Ya, seorang hamba bagaimana perlakuannya terhadap hamba yang lain. Ini ada 3 kedudukan. Kedudukan yang pertama sama seperti para malaikat. Coba kita masukkah pada kedudukan yang ini? Sama saudara itu seperti apa? Nanti dulu, belum dijelaskan. Udah belum aja, nanti dulu. Siapa tahu masuk. Ya, kedudukannya sama dengan para malaikat. Siapa dia yang menduduki sama kedudukan dengan para malaikat? Wa huwa an yas'a fi agradihim. Wa huwa dan bermula abdu an itu hendaknya yas'a berusaha siapa al-abdu fi agradihim di dalam tujuannya al-abdu. Apa tujuannya? Rifqon. Berbuat lembut, sopan, santun bihim terhadap sairil ibad. Wah. Wa idkhalan dan memasukkan lisururi rasa bahagia ala qulubihim pada setiap hati sairil ibad. Itu apa? Oh. Tuh. Coba pandang saja kita masing-masing. Kita masuk enggak nih kedudukan yang ini? Rifqon bihim idkholan lisururi ala qulubin nas. Masuk atau enggak? Lembut, sopan, santun, kemudian selalu memberikan apa? Memberikan senyuman, memberikan kebahagiaan. Nah, masukkah kita? Kalau masuk berarti kedudukannya manzilatal malaikah. Kedudukannya sama seperti kedudukan para malaikat. Masuk apa enggak? Wallahu alam, kaca masing-masing, asal jangan sombong. Kalau sudah ngaca kemudian merasa diri, awas, jatuh. Jadi derajat iblis nanti awas. Asal niat tuh yang kedua. An yanzila fi aqim manzilatal bahaim wal jamadat. Tuh. Anandanya yanzila menduduki siapa al-abdu fi aqim di dalam haknya sairil ibad manzilatal bahaim kedudukan hewan. Hewan ternak. Wal jamadat dan benda mati. Coba nanti lihat nih, kita masukkan nih manzilatul bahaim wal jamadat, masuk atau tidak? Jangan nongkluk, boleh jadi enggak ya, nanti dulu. Kita ini kedudukannya nanti bisa sama kalau memang masuk ke golongan ini. Dengan apa? Dengan hewan-hewan ternak. Kelinci, kucing. Ayam. Siga ayam berarti. Mun abus kadi dia ya. Berarti orang teh siga ayam. Fala yanaluhum khairuhu walakin yakuffa anhum syarruhu. Fala tidaklah yanal sampai hum kepada mereka sair ibad apa khairu kebaikannya.
Walakin akan tetapi yakufa dapat dicegah anhum daripada sa'il ibad apa syarruhu keburukannya. Orangnya buruk, tapi keburukannya masih dapat dicegah. Ya, dengan rasa apa? Masih punya rasa malu. Ya, masih punya rasa malu sehingga mau melakukan keburukan dia masih tercegah keburukannya. Kan nggak pernah melakukan kebaikan sama sekali kepada orang lain. Senyum jarang. Bahaim nih. Melakukan kebaikan tidak, tapi juga dia tidak melakukan keburukan. Standar. Melakukan kebaikan kepada orang lain juga tidak, melakukan keburukan juga tidak. Bahaim. Ayam. Iya kan? Ayam pernah ngasih uang. Itu pun kalau dimakan dagingnya, itu mau tidak mau kita harus kejar-kejar dulu, iya kan? Dipencit heula ku urang. Tidak ngomong begini, nggak pernah ayam tuh ngomong begini ke kita. Ya sayyidi, ya sayyidati. Silakan bunuhlah aku untukmu. Enggak kan, enggak pernah kan? Enggak pernah kan? Bebek, ya. Silakan. Aku ridho untukmu. Dagingku untukmu. Pernah ngomong gitu ayam? Nah, jadi kalau ada ngelakuin kebaikan nggak pernah ke orang lain, maka siga naon? Siga bahaim, siga ayam. Siga ayam. Yang ketiga, an yanzila fi aqim manzilatal aqarib. Ngeri ini. Akrab tuh akrab. Yang ketiga an yanzila, hendaknya an yanzila menduduki siapa al-abdu fi haqqi yang di dalam haknya sa'il ibad. Manzilatal aqarib kedudukan kalajengking. Nah, rada galak, buas, berbisa. Wal hayyat ular, anakonda. Wasiba'id daribat dan singa ad-daribat predator. Pengennya terus-menerus dapat keuntungan, mendapatkan hal yang baik untuk dirinya, tapi tidak mau melakukan kebaikan orang lain, justru malah melakukan keburukan pada orang lain. Siapa mereka? Koruptor. Tet. Nah ini manzilatul aqarib nih. Ya. Manzilatul aqarib. Ini sarwana jeung kalajengking, sarwana ejeng ular, sarwana jeung singa anu predator ya. Hoyong menang manfaat tapi embung ngelakonan ka manfaatan, justru malah ngelakonan hal nu teu sae. Saha? Tor, tet. La yurja khairuhu. Tidak diharapkan khairuhu kebaikannya. Kita akan terima ketika uang negara dikembalikan oleh, dan kami akan memaafkan. Begitu dong, ya enggak? Kalau tidak mau, matilah kau. Tet. Wa yutaqo saruhu, dan dikhawatirkan katanya apanya? Saruhu keburukannya. Iya, membahayakan, Pak. Iya. Mereka ini membahayakan negara ini. Harus diapain? Buncit. Enggak, ini lagi bercanda aja, sedikit serius.
Fa illam takdir. Nah, coba lihat diri kita. Masuk nggak manzilatal malaika masuk? Kadang ya. Kadang. Hari ini kadang-kadang manzilatal malaikat. Besok kadang-kadang jadi bahaim. Enggak sih, sampai ke manzilatal aqarib mah. Tapi manzilatal syayatin kadang-kadang. Fa'ilam takdir, maka jika lam takdir, tidaklah takdir. Mampu siapa engkau akan hendaknya talta'iqo, menempel siapa engkau di ufukil malaikat, pada cakrawalanya para malaikat. Fa'ilam takdir, maka jikalah lam takdir, tidaklah takdir, mampu siapa engkau akan hendaknya talta'iqo, menempel siapa engkau di ufuki pada cakrawala al malaikat, di para malaikat. Kalau tidak bisa masuk pada derajatnya para malaikat, maka fakhdar, berhati-hatilah siapa engkau akan hendaknya tanzila, menduduki siapa engkau daripada darajatil bahaim, derajatnya al-bahaim, hewan-hewan ternak, wal jamadat, dan benda-benda mati. Bahkan juga awas, hati-hati, ila maratibil aqarib, sampai pada maratib, kedudukannya, martabatnya al-aqarib, kalajengking, wal hayati, dan ular, wasibai, dan singa, al-dhariyati, yang predator. Fa'in radita, maka jika radita ridho siapa engkau li nafsika pada dirimu, an-nuzula, akan turunnya derajat min a'la ilin, daripada a'lal ilin, tinggi-tingginya tempat, alal a'la ilin, tinggi-tingginya tempat. Fala tardola bil hawi ila asfali safilin, makalah janganlah tardo, ridho siapa engkau lah pada dirimu, nafsika bil hawi, akan condongnya ila pada asfali safilin, tempat yang paling rendah. Ya. Kalau nggak bisa masuk pada derajat cakrawalanya para malaikat, jangan sampai turun pada derajat bahaim. Dan juga jangan sampai pada akhirnya lebih turun lagi sampai derajat-derajat aqarib. Fa'in radita li nafsikan nuzul min a'lal illiyin fala tardolaha bil hawi ila asfalis safilin. Kalau pada akhirnya kau turun, jatuh dari tempat yang paling tinggi, berusahalah maksudnya. Kalau kau jatuh dari tempat yang tinggi, berusahalah jangan sampai jatuh banget ke tempat yang paling rendah. Ya, fa in radita li nafsikan nuzul min a'la iliyin fala tardolaha bil hawi ila asfalis safilin. Kalau betul-betul kau jatuh dari tempat yang paling tinggi, berusaha bagaimana caranya kau tidak sampai jatuh ke tempat yang paling rendah. Paham? Berarti untuk berusaha tidak jatuh sulit atau tidak? Sulit, karena di mana-mana yang namanya jatuh itu pasti jatuh ke tempat yang paling rendah. Sekalipun berusaha begini seperti burung, mual naik. Terkecuali misalnya ada pohon kelapa, kita pegangan di pohon kelapa, kita jatuh misalnya dari gunung, siut, ada pohon kelapa, bisa boleh jadi nggak sampai jatuh ke bawah. Tapi kan untuk menangkap itu pohon kelapa sulit apa tidak? Sulit. Berarti orang kalau udah jatuh itu sulit untuk naik ke atas, gitu loh. Aduh. Kalaupun mau naik ke atas lagi harus berjuang mati-matian, gitu ya. Mempertahankan kebaikan itu sulit enggak? Sulit. Jadi orang baik dan mempertahankan kebaikan itu butuh apa? Butuh kekuatan, memang butuh kekuatan hati. Karena mau tidak mau, namanya kita sebagai manusia biasa kadang ada saja gangguan hatinya mau ngelakuin kebaikan, tapi karena benci ke orang, akhirnya nggak jadi baiknya. Tuh, hati butuh apa? Butuh usaha.
Tapi mungkin usaha ini nggak ada gajinya, Pak ya. Usaha untuk memperbaiki hati itu nggak punya gaji ya. Nggak ada gajinya. Nggak ada sebulan 2 juta, nggak ada. Baik memperbaiki hati itu nggak ada gajinya. Ya, tapi ada manfaatnya nanti Omal. Ya, apa kamar saya nggak ada yang nyala. Cahaya ilahi ini. Oh, ventilasi surga. Ya. Yeah. Fala'allaka, maka boleh jadi engkau. Kaknya itu jadi apa? Isim apa? Na'ala. Mahalnya mahal apa? Nasab. Ya, apa yang menasobkannya? La'ala. Ini kaf ini domir apa dohir? Mabni mu'rab. Mabni apa? Ini maksudnya i'rab mahali atau bukan? I'rab mahali. Fala'allaka, maka boleh jadi engkau tanju selamat. Siapa engkau? Kafafan la laka wala alaika. Kafafan la laka wala alaika. Kafafan, tanju selamat siapa engkau, kafafan terjaga. La laka, tidaklah laka bagimu, wala alaika, dan tidak juga alaika atasmu. Maksudnya gimana? Kamu bisa selamat itu bukan karena kemanfaatan orang lain. Maksud daripada lalaka itu, dicatat nih, lalaka la yanfa'uka ahadun. La alaika bimana la yadurruka ahadun. Lalaka bimana la yanfa'uka ahadun, wala alaika bimana la yadurruka ahadun. Selamatnya diri kita ini maksudnya ya, selamatnya diri kita ini bukan karena orang lain. Selamatnya diri kita ini bukan perbuatan buruk orang lain terhadap kita, bukan. Tapi selamatnya kita itu karena usaha kita sendiri. Jangan kita baik karena orang. Sekalipun kita ini al-insan abdul ihsan. Kita ini manusia kan? Dan kita ini abdul ihsan. Baiknya kita terkadang ada ketergantungan karena kebaikan orang lain. Iya Pak ya? Orang lain baik, kita lakukan kebaikan. Orang lain buruk, kita juga melakukan keburukan untuk membalas keburukan dia. Iya kan? Sering kali begitu atau tidak? Pertanyaannya, kita tanya pada diri kita masing-masing. Apa hal itu baik atau tidak? Jawab aja. Karena pastikan sebenarnya hati kita sudah tahu bahwa sebenarnya hal itu tidak baik. Kita berbuat baik karena orang baik, kita berbuat buruk karena orang lain juga buruk. Kita tahu bahwa hal itu nggak baik, tapi kenapa kita sering kali melakukannya? Nah, maka balik lagi, menjadi sosok yang baik itu bukan karena orang lain dan jangan karena orang lain. Tapi jadilah diri kita menjadi orang yang baik itu karena muncul dari pribadi sendiri. Ya. Sehingga kalau muncul dari pribadi sendiri, orang lain baik, tetap kita melakukan kebaikan. Orang lain buruk pun tetap kita lakukan kebaikan. Karena baiknya kita itu bukan karena siapapun. Tapi karena apa? Satu, muncul karena diri sendiri.
kemudian tujukan kepada Allah semata. Sudah. Baik itu tanpa pandang bulu. Nah, kita kan hormat ke orang kalau orang itu ngasih duit. Ya kan? Kasih duit 2 miliar. Tunduk. Karena ngasih duit 2 miliar. Jangan begitu ya. Baik itu tetap konsisten tanpa melihat apapun di hadapan kita. Baik. Ini praktekin yang dikit-dikit ya. Ya, praktekin dikit-dikit ya. Sekalipun perjalanannya sulit, praktekin ya. Sekalipun misalnya Hasna gedek banget sama Aul, tetap harus melakukan kebaikan ke Aul. Ya. Berikan senyuman yang indah pada Aul. Gitu. Jangan, ketika misalnya Hasna lagi enak banget sama Aul, kemudian Aulnya membalas, jangan Aul ya. Sarwa orang dia. Tuhul kasih. Jangan dibalas. Baik itu jangan lihat orang. Dipraktekin ya. Dikit-dikit, pelan-pelan. Mahlan-mahlan. Pelan-pelan. Sok belajar. Riadohin. Ini. Ya. Ini diriadohin ya. Ini nih. Diriadohin dah. Riadoh. Dilatih. Ini kalau punten ya, kalau kamu dari sekarang nggak mau ngelatih itu, sulit untuk jadi begitu tuh. Kalau nggak dari sekarang, jangan bilang begini nanti aja umur 40 tahun. Soalnya pernah ada bahasa begitu ke saya, udah masih masa muda, masa santai aja nanti umur 40 tahun. Cuk orang teh. Mending orang panjang umur, lamun hantena kumaha. Makanya riadohin ya, riadohin ya. Dilatih hatinya. Sulit masalahnya. Ngelatih hati itu bukan sesuatu yang gampang. Sulit. Kadang kita pengennya balas dendam aja sama orang itu. Ya kan? Ya kan Hel? Ya, rata-rata kita tuh pengennya begitu. Ada yang berbuat buruk aja pengennya tuh nenggel orang mah. Dan untuk memberikan senyuman itu sulit akhirnya kan. Yang tadinya senyum, tapi karena sebab resek dianya, akhirnya senyum pun hilang. Jadi tadinya begitu tuh. Ya Allah, sehat, Allah akbar. Resek sedikit jadi gitu. Sehat. Tuh. Sulit tuh ini. Ya serius ya. Makanya di pondok dihantam-hantamin begitu. Itu biar apa? Biar terbiasa. Nih. Ya. Di pondok kan kadang-kadang beletuk. Apa maksudnya? Pahami hal itu. Baik itu jangan karena orang. Orang berbuat buruk tetap baik. Latih hatinya. Kalau kiranya misalnya di hari ini kalian ada yang merasa, oh iya saya. Jangan bilang begini, Ustadz Kholis kayaknya nyindir saya. Imam Ghazali Pak. Bukan saya, Imam Ghazali. Yang nyindirnya Imam Ghazali, bukan Kholis. Saya membacain doang. Yang bacain kena batunya. Imam Ghazali yang ngomong. Tugu yang bacanya juga kena. Dengan hati ini dibenerin ya. Sama-sama barang-barangan yang benerin nih. Ini. Ya Allah. Berat gitu. Yang berat itu bukan masalah, Pak. Yang berat itu bukan masalah. Bukan ujian yang berat. Ya, ngebawa hati berat. Ya, ngebawa hati berat. Karena pada dasarnya masalah itu nggak ada kalau bisa bawa hati. Ya, kepusing itu nggak ada sebenarnya kalau kita bisa bawa hati. Karuwak etam, mun urangna bisa mawa hati. Iya ya.
Riyadhah ya. Apa kata Imam Ghazali di waktu kemarin? Untuk membenahi hati banyak-banyak apa katanya? Al-aurad wal ibadah. Banyakin wirid, banyakin ibadah. Gitu ya. Wirid banyakin. Jalan. Dalam hati aja, dalam hati. Subhanallah, subhanallah. Dalam hati Allah, Allah, Allah. Semakin keruh hati kamu dari zikir, semakin keruh akhlakmu nanti. Ya. Ingat itu ya. Banyakin zikir ya. Santri sing lobakeun zikir santri. Mereka jadi kiai ini beneran jadi kiai. Lobakeun zikirna. Lobakeun wiridna, lobakeun ibadah sunnahna. Meh bener ya hati teh. Ulah sampai keluar di pesantren baung sih ulahnya. Jadi pulang dari pesantren bebas. Tidak ada aturan. Ya alhamdulillah, kerudung dibuka. Alhamdulillah, akhirnya ganti pakaian-pakaian ketat. Di pesantren berubah gitu jadi Power Ranger. Ulah gitunya. Santri tetap santri. Santri mah tetap santri. Kamana baik santri mah tetap santri. Bawa agama orang di kehidupan orang. Dikit lagi. Fa'alaika fi bayadhi naharika alla tastaghila illa bima yanfa'uka fi ma'adika aw ma'ashika alladhi la tastaghni anhu wa an isti'anati bi ala ma'adika aw ma'ashika. Fa'alaika fi bayadhi naharika, maka wajib bagimu alaika bimana wajib alaika. Fa'alaika maka wajib bagimu fi bayadhi naharika di terangnya siangmu. Fa'alaika maka wajib bagimu fi bayadhi naharika pada siang pada terangnya waktu siangmu. Apa an ini saat jadi fa'il. Fa'il dari mana? Fa'il daripada fi'il yang ditakdir. Ditakdir di kalimat apa? Di kalimat alaika. Alaika bimakna wajaba alaika. An jadi fa'il dari wajaba. An apa hendaknya? La tidak. Tastaghila. Tuh, jangan gila ya. Allah tastaghila. Jangan kau sibukkan diri illa terkecuali bima dengan sesuatu yang fa'u bermanfaat apa maka terhadapmu. Fi ma'adika untuk ma'adika tempat kembalimu akhirat, au ma'asika atau tempat hidupmu dunia. Alladzi yang mana la tidaklah tastagni berlepas diri siapa engkau anhu daripada alladzi wa anil isti'anati daripada al isti'anati meminta pertolongan bihi dengan alladzi ala ma'adika au ma'asika atas ma'adika tempat kembalimu au ma'asika atau tempat hidupmu. Gini. Jangan kita sibukkan diri kita terkecuali dengan hal-hal yang memang bermanfaat untuk diri kita. Dalam rangka mengumpulkan zat, mengumpulkan bekal. Bekal apa? Bekal akhirat jeung bekal dunia. Ulah mikiran bekal dunia hungkul, tapi bekal akhirat tadi di pikiran. Kudu dua nana di pikiran. Bekal akhirat kudu, bekal dunia kudu. Yang mana bekal itu kita tidak bisa lepas darinya. La tastagni anhu, tidak bisa berlepas darinya. Hidup butuh dahar, gawe berarti. Ya. Akhirat butuh ibadah, ulah tinggalkan ibadah berarti. Di mana kerja untuk kehidupan dunia itu menjadi perantara, menjadi isti'anah, menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan apa? Ma'as, untuk mendapatkan kehidupan pada akhirnya. Dan mau mungkin atau orang bisa dahar tapi orang tegawe. Ya kan? Dan di mana-mana hoyong duit gawe berarti kan gitu. Ulah menta-menta, gawe. Itu perantara untuk kehidupan kita. Dan kita juga butuh apa? Bekal akhirat, naon ibadah berarti gawe jeung ibadah ulah tinggal ya. Kudu balance, gawe jalan ibadah jalan, ulah sampai gawe jalan ibadah henteu atawa kebalik ibadah hayu gawe na henteu. Kumaha ceuk Allah. Begitu atuh Bapak. Ya Allah duit, ya Allah duit, ya Allah duit.
Tungguan lu kayak datang sorangan. Ente. Bagaimanapun wasilah dunia harus kita cari. Dapatnya nanti apakah dunia itu dapat berapa bukan urusan kita. Baru kembali kepada urusannya Allah. Yang penting kita cari dulu. Gak bisa ujuk-ujuk datang sorangan. Ya, karena santri kudu balance hidupnya dunia wal akhirah. Fa'in ajazta anil qiyami bihaqqi dinika fa'in, maka jika ajazta lemah siapa engkau anil qiyami untuk melakukan bihaqqi dengan kewajiban dinika agamamu ma'amu khalaqatin nas, dengan mukhalaqati bergabung annasi dengan banyak manusia, wa kuntala taslamu, dan ada siapa engkau la itulah tidak taslamu selamat siapa engkau, fal uzlatu maka bermula uzlah menyendiri aula itu lebih baik. Kalau kiranya kita tidak bisa ibadah dengan sempurna karena gangguan banyak hal, keganggu banyak orang, kahutan, uzlah, menyendiri, mengasingkan diri, itu lebih baik. Misal Yasir ibadah tidak khusyuk karena banyak orang yang kemudian ini mengganggu hatinya Yasir. Maka sebaik-baiknya perlakuan Yasir mengasingkan diri. Kemana? Ke Gua Safarwadi. Iya, tahu enggak? Gua Safarwadi tahu enggak? Itu asik tuh. Ada Gua Safarwadi. Ya, tapaklah di sana, ibadah di sana, menyendiri, jangan bergabung dengan manusia. Kalau kiranya menurut Yasir manusia ini pengganggu semua. Karena Yasir itu kalau sudah jadi waliullah, ngelihat satria itu bukan manusia. Ular. Nah, banget nak ieu si satria teh. Nah, berubah deh aja dia aya buluan geningan kulit lobek kitu. Nah, aya buntutan nih. Nah, Yasir kalau udah lihat begitu berarti kan keganggu nantinya. Dengan apa? Dengan melihat banyak orang. Karena melihat orang itu bukan lagi manusia. Binatang. Astagfirullah. Maka kalau memang bisa begitu, silahkan mengasingkan diri. Kemana? Ke Gua Safarwadi atau ke Gua Hiro misalnya sana. Menyendiri. Kalau memang dirasa banyak orang yang mengganggu Yasir dalam ibadah. Sehingga pada akhirnya Yasir itu tidak selamat. Karena sering banyak bergabung dengan banyak orang nggak selamat. Yasir merasa sepertinya aku akan masuk neraka kalau aku banyak bergabung dengan banyak orang. Kalau begitu ya sudahlah. Saya akan mengasingkan diri. Kemana? Ke Gua Hiro. Ternyata di Gua Hiro loba jalmi mendatangkan itu. Kan Gua Hiro sekarang kan banyak didatangi orang kan? Karena banyak orang yang pengen tahu Gua Hiro. Datang ke Gua Hiro, gue dengan luwih rame ke Gua Safarwadi. Ternyata ke Gua Safarwadi banyak yang nyari apa? Nyari karomah. Fa'alaika biha, maka wajib bagimu biha dengan uzlah. Jadi wajib untuk uzlah kalau memang dirasa kamu terganggu dengan banyak orang. Ya, wajib katanya uzlahnya tuh. Dan kiranya kamu nggak selamat dengan kumpul dengan banyak orang itu. Ya, silakan uzlah. Satria silakan uzlah. Mau kemana? Apakah kemudian dirasa base camp? Woi. Uzlahnya di base camp. Ternyata datang Yasir. Ganggu.
Kemana lagi? Pindah lagi ke atas. Ternyata Sambo datang. Aduh. Fafiha an-najat wa salamah. Fafiha maka itu di dalam al-uzlah an-najatu bermula najat keberhasilan wasalamah dan keselamatan. Di dalam uzlah itu ternyata ada keberhasilan dan keselamatan. Bagi siapa? Ya bagi yang orang dirasa manusia-manusia itu mengganggu dirinya. Kalau saya sih enggak sih, biasa aja. Banyak orang juga ganggu saya. Karena ini makhluk Allah semua. Jadi sedikit pun tidak ada rasa diganggu saya dengan Anun, enggak ada. Enggak merasa terganggu sama Anun, insya Allah. Insya Allah. Bahkan justru ketika saya melihat kalian itu bahagia sekali. Enggak ruwet, enggak. Tuh ngelihat, aduh, Masya Allah. Ya sekalipun wajah-wajah kalian ruwet, tapi justru malah hati saya senang. Masya Allah. Enggak terganggu, insya Allah. Hati saya tidak terganggu. Justru senang, Masya Allah. Mungkin bagi satria ngelihat kalian itu ruwet, Pak. Ya, maka bagusnya untuk satria itu beruzlah. Ya, di makam Safar. Di gua Safarwadi. Fa in kanatil wasawisu fil uzlati. Apa ini? Tujadibuka ila ma la yardallahu ta'ala. Fa in kanat maka jikalah kanat ada apa al wasawis was-was fil uzlati di dalam uzlah. Di uzlah nageh aya was-was. Kiku mah ceritana ya geus uzlah tapi masih was-was kene. Tujadi buka yang mana menarik apa was-was ka terhadapmu ila mala yardo terhadap sesuatu yang mana la tidaklah yardo ridho siapa Allah Ta'ala. Uzlah. Tapi dina uzlah nate aya was-was, mana was-was nate? Keur kieu. Yo. Alhamdulillah. Muncul was-was, mana was-was teh? Sigana mun urang lila ieu tapak kos kieu. Ya urang teh bakal boga ilmu loba ya. Gusti Allah keluar ya urang teh di gua ieu. Urang bakal jadi jalmi anu sakti mandraguna. Misal lagi uzlah, astagfirullah uzlah nage ternyata aya hal-hal anu teu diridhoan ku Allah Subhanahu wa ta'ala, muncul was-was nah teu diridhoan ku Allah. Misal lagi hasna lagi dzikir. Hasbunallah ni'mat hasbun ni'mat misal muncul just jadi wali ayah jadi wali ayah jadi wali ya jadi wali tuh was seperti itu. Selamat enggak selamat juga, serba salah. Makanya kenapa gini, kalau kata guru-guru kami balance hidupnya, wayahnya dikir wayah kerja, wayah tidur, wayah belajar. Paham maksudnya? Kebanyakan dikir juga kadang-kadang muncul was-was. Mana was-wasnya? Buru-buru pengen jadi wali, pengen punya ilmu, terbang ke angkasa. Tuh, muncul kayak gitu teh. Makanya cepat-cepat kalau ada hal seperti itu, ganti ke aktivitas yang lain. Belajar. Awas, kelamaan belajar juga kadang-kadang muncul was-was. Apa was-wasnya? Wah, jadi orang berilmu saya ini nanti nih. Kalau saya berilmu nanti, terkenal saya. Banyak yang datang ke saya, muncul lagi. Stop, harus cepat-cepat pindah tuh. Pindah kemana? Aktivitas yang lain. Apa? Senam. Ternyata di senam juga muncul was-was. Apa was-wasnya? Wah, olahragawan. Makanya kita itu harus punya sifat apa? Standar aja, biar nggak keganggu dengan was-was. Ya, standar aja.
Belajar yo standar-standar aja ya. Dikir yo standar-standar aja, nggak usah. Wali jadi wali, ujungnya ke situ. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, tapi titip hati. Karena kan ketika kita berzikir la ilaha illallah itu, kita sedang apa? Sedang mengagungkan Allah dengan menyebut la tidak ada ilaha Tuhan selain Allah. Berarti tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain. Ya sudah, nggak usah pada akhirnya, ya Allah, orang jadi wali. Jangan, sudah sedang mengasakan Allah. Lagi ngasain Allah, jaya kohoyong. Orang jadi wali. Terbang. Jalan di laut, jalan di atas laut. Teka sampean, gelo asya kena. Ya, nah, geus dikir mah wirid ke Allah standar baiknya. Bisa ya was-was. Masya Allah. Ketemu orang banyak gangguan disuruh uzlah, di uzlahnya pun ternyata ada was-was. Aduh. Walam takdir ala qam'iha, dan tidak mampu siapa engkau ala qam'iha untuk mengendalikan was-was tersebut biwadhaifil ibadat, dengan aktivitas-aktivitas ibadah. Misalnya astagfirullahaladzim, muncul was-was salat 2 rakaat, Allahu Akbar, ternyata dalam salat lagi aya was-was kene. Maka apa kata Imam Ghazali? Fa'alaika bin naumi, maka wajib bagi kamu apa? Bin naumi, HS, tidur, sudah menyelamatkan itu. Makanya ya kebanyakan tidur juga nggak baik ya. Kebanyakan tidur juga nggak baik, karena boleh jadi dalam tidurnya juga ada was-wasnya apa? Dapat wahyu katanya. Bangun tidur ngomong ke satria. Saat ketahuilah, ya apa? Aku adalah seorang nabi. Aku adalah seorang rasul. Di mana dasar nanti dinyata menang jadi nabi, menang jadi rasul teh. Aku telah mendapatkan wahyu. Malaikat Jibril datang dalam mimpiku. Tuh, kalau bahan HS ini bahaya. Bisi ngaku-ngaku menang wahyu. Hudang tisarena jadi nabi. Tak eta oge habaya ulah sampai kelobaan HS. Artinya gini, di sela-sela aktivitas dalam hidup kita, ya, dari satu aktivitas pindah ke aktivitas lain, ternyata kemudian kita lelah, tidurlah secukupnya, ya, agar senantiasa tidak ada was-was yang muncul. Ketika nanti ada mimpi pada akhirnya datang wahyu, segera untuk bangun, jangan diteruskan. Ada yang ngucap assalamualaikum, aku adalah Jibril, cepat bangun itu, cepat bangun, jangan diteruskan. Khawatir nanti kalau diteruskan hasil bangun dari tidur ngaku, aku pengganti dari Nabi Muhammad. Oh, wawani yang ditonjokkan saku ayah. Wani gitu. Masya Allah. Fawa ahsanu ahwalika. Fawa, dan maka bermula apa an-naum ahsanu ahwalika, itu sebagus-bagusnya ahwalika aktivitasmu. Wa ahwalina, dan aktivitas kita. Idza ajazna 'anil ghanimati radina bisalamati fil hazimati. Idza ajazna, jikalau ajazna lemah siapa kita, 'anil ghanimati daripada harta rampasan, radina bisalamati ridho siapa kami, bisalamati dengan keselamatan, fil hazimati di dalam kekalahan. Artinya gini, kalau kita tidak mampu untuk mendapatkan ghanimah itu harta ya, harta rampasan lah. Kita tidak bisa mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Karena ketika ingin mendapatkan keuntungan itu ternyata banyak ujian dan banyak cobaan yang menerpa. Maka lebih baik sudah mundur untuk kalah tapi menyelamatkan. Gitu maksudnya. Paham?
Ketika di hadapan kita ada uang besar, banyak di hadapan kita. Kita ingin raih hal itu, kita raih. Tapi ternyata untuk meraih itu banyak ujian, banyak terpaan untuk mendapatkannya. Ya, daripada kemudian kita hajar itu, kemudian kita kalah, lebih baik kalah lebih dahulu untuk menyelamatkan diri. Maksudnya apa? Kalau pada akhirnya dalam sisi aktivitas kita itu banyak was-was yang tumbuh dari hati kita, lebih baik tidur. Tidur sebenarnya kalah, tapi kalah itu ternyata menyelamatkan. Gitu, paham maksudnya? Ya udah, tidur. Misalnya nih, Nun lagi baca Quran. Saudara udah mulai ngantuk, tidurin Nun. Tidur. Jangan dipaksain. Sekalipun memang tidur itu kalah, karena kalau dipaksakan, khawatir kita tumbang. Tumbang dari sisi apanya? Khawatir ada was-was yang pada akhirnya muncul. Ya kan? Apa was-wasnya? Saya harus dapat minggu ini 20 juz. Dalam rangka untuk mengalahkan siapapun. Tidak ada yang boleh lebih dan unggul daripada saya. Wah, tuh kan, was-was tumbuh. Awas, lebih baik apa? Tidur. Sekalipun memang tidur itu kalah, tapi kalah itu menyelamatkan. Menyelamatkan apa? Was-was dalam hati. Duh, senyum-senyum ngerasa juga nama. Aduh. Fa'akhisa bihali man salamatud dini fi ta'tili hayati idin naumu akhul mauti. Tapi juga awas, akhisa, berhati-hatilah. Ya, fa'akhisa, maka berhati-hatilah juga. Bihali, dengan keadaan man, orang yang mana salamatud dini, keselamatan agamanya, fi ta'tili hayati, di dalam menyepelekan kehidupannya. Serba salah, salah. Kenapa? Idin naumu, karena bermulaan naumu, tidur itu akhul mauti, itu saudaranya kematian atau dekat dengan kematian. Begini tuh tadi saya katakan, awas, hati-hati juga, jangan kebanyakan tidur. Akhisa, berhati-hatilah dengan keadaan orang yang memang selamat agamanya itu dengan menyepelekan kehidupannya dengan cara tidur. Awas, ingat, tidur itu adalah saudara kematian. Jangan, gini maksudnya ya, tidur jangan kebanyakan. Tapi kalau pada akhirnya dalam aktivitas kita ada hal yang mengganggu pada hati kita, lebih baik tidur. Tapi juga jangan kebanyakan tidur. Hati-hati, sebab khawatir tidurnya kebablasan, jolojol, bangun-bangun di dalam kubur kita. Awas ya, Lisna ya, jol bangun-bangun di mana ya? Alah gening sempit. Allah sempit, tuh bisa kadi orang teh di mana ya? Awas, bisa kebablasan. Wa ta'tilun lil hayati wal ti'aqun bil jamadati. Wa ta'tilun lil hayati, dan bermula an-naum huwa itu ta'tilun, menyepelekan lil hayati pada hidup ya. Tidur juga bisa jadi itu menyepelekan hidup. Yang harusnya hidup itu produktif, meloba sare. Waltihakun, dan sepadan katanya, tuh dengerin nih yang banyak tidur, sepadan katanya, iltihakun, sepadan bil jamadati, dengan benda mati. Ya, banyak syariat ya. Mentang-mentang naum ini. Tidurnya orang yang sedang berpuasa itu berpahala. Ya, sampai dalam keterangan yang lain, sampai bisa karpet saja kalau kita tiduri itu akan menjadi saksi selama kita tidur sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan itu nama. Tapi eta kanggo jalmi-jalmi anu tos ibadah capek. Istirahat. Ieu mah ibadah henteu, tahajud henteu,
sare we. Tapi kan Ustaz, pahalanya jamadat. Ya, serupa dengan apa? Dengan dengan benda mati. Ya, produktif lah ya. Hidup kita harus produktif. Ya. Waktunya ngaji, kita ngaji. Waktunya kita bekerja, ya kita bekerja. Waktunya tidur, ya tidur. Ya. Tidur mau untuk menyelamatkan saja. Tuh tidurnya para wali mah begitu tuh. Ya. Menyelamatkan hati. Makanya tidurnya para ulama mah nggak lama. Dapat 1 jam, bangun. Kadang-kadang ada juga ulama yang nggak pakai 1 jam, 30 menit, 20 menit tidur sebentar, tak bangun lagi, aktivitas lagi, nulis kitab, ya kan, berpikir lagi, muncul was-was, tidur lagi, 20 menit, tak bangun, terus lagi nulis lagi, ibadah lagi, sholat lagi tuh. Jadi tidurnya orang-orang soleh mah untuk hanya apa? Menghilangkan was-was. Tuh. Kalau tidurnya kita, karena memang kita mah doyan aja. Adabul isti'adadi lisa'irus salawat. Wallahu alam bisawab. Nanti yang nggak keburu coretannya, nanti saling logatan sama teman yang lainnya. Saling logatan. Jangan ketinggalan, udah didiemin, jangan ya. Kalau ketinggalan itu minta coretan ke yang lain. Minta coretan. Ustaz, masalahnya nggak kecoret dari awal. Waduh. Ya yang nggak kecoret, minta sama teman yang kecoret. Ya, saling ngisi. Nah, ngaji kitab itu begitu, saling ngisi. Kalau ada yang nggak kecoret, minta dibacain sama temennya. Jangan begini. Coba. Jangan begitu, dibacain Aulnya yang baca. Nanti didengerin sama Hasna. Nanti Hasna misalnya ada catatannya tapi Aulnya nggak ada. Hasna yang bacakan ke Aul. Jangan begitu ya. Dibacain. Nyontek namanya itu mah. Dibacain. Dibacain ya. Minta kalau ketinggalan. Oke, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.